Kitab Mudzakarah Al-Qurtubi, di dalam kitab Akhbarul Barzakh, di dalam beberapa kitab-kitab menyebutkan bahwa tidaklah Nabi SAW mensunnahkan umatnya ketika tasyahud akhir dengan mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya ini apa? Fitnah yang menyebabkan iman kita kecolongan, fitnah yang menyebabkan iman kita nomor 2, fitnah yang menyebabkan selain Allah menjadi lebih tinggi dari Allah dalam hidup kita. Itu fitnatul mahya. Termasuk juga di dalamnya fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya. Fitnatul mamat, di dalam Al-Quran dikatakan kalla idza balagatil hulqum wa antum hinaidin tandurun. Ingat, kata Allah, pada saat nyawa sudah mencekik leher Anda untuk keluar dengan paksa, Anda akan berkata, tolong malaikat, tangguhkan semenit 2 menit. Buat apa? Saya mau sedekahkan harta saya semuanya, saya mau wakafkan tanah saya, tolong tahan 5 menit saja, saya mau ketemu sama Ustadz Hulaimi misalnya, saya mau mewakafkan tanah saya semuanya buat perjuangan Islam, tolong tahan. Kata Allah, kata malaikat, kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu mimpi, mau kembali mimpi. Sekian puluh tahun kamu sudah dinasehati oleh Quran sendiri, oleh hadis sendiri, oleh para alim ulamanya, tapi kamu terus lupa, terus lalai, terus bermimpi. Sekarang baru tahu kan? Iya, saya baru tahu. Makanya tolong malaikat, tunggu sebentar. Yang penting saya bisa ketemu saja sama Kiai Anu, ajengan Anu, untuk mewakafkan ini, untuk memberikan ini. Tolong tunggu. Kata malaikat, tidak bisa. Ditarik nyawanya. Pada saat proses tarikan nyawa itu adalah fitnah yang paling menentukan. Dalam sebuah riwayat, kadang-kadang naudzubillah tsumma naudzubillah, mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang mengalami pengalaman seperti itu. Ada orang yang sedang bersahabat berdua di dunia, sering sholat bareng, ke masjid bareng, haji dan umroh bareng, jalan ziarah Wali Songo bareng, tapi ketika di akhirat nanti dia melihat saudaranya berada di sana, di barisan orang-orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka. Maka saudaranya yang muslim mukmin ini mengatakan, wahai fulan, ente jangan di situ, sini. Itu tempatnya orang kafir, itu akan masuk ke neraka, ente sini cepetan. Apa katanya dia? Tidak, saya di sini. Saya nggak bisa ke tempat ente. Saya harus di situ. Itu tempatnya orang kafir. Saya memang kafir. Bagaimana ente bilang kafir? Mau ente mati duluan saya ikut nguburkan, saya nyolatkan, saya mandikan, dikuburkannya di tempat kuburan Islam. Kita pernah buka puasa bareng, pernah umroh bareng, pernah sholat Jumat bareng, kok ente bilang kafir? Ya, saat saya hidup saya memang Islam, tetapi pada saat detik menjelang ajal nyawa saya dicabut, saya tidak mampu mempertahankan iman. Karena pada saat itu datanglah iblis. Anda tahu iblis? Iblis itu kalau menyuruh setan-setan untuk menggoda manusia. Tapi 2 hal yang kalau sudah dikerjakan oleh manusia, iblis bilang, setan mundur, saya yang akan maju. 2. Pertama, kalau sudah ada laki dan perempuan berduaan dan bukan muhrim, maka iblis bilang, setan mundur, saya yang akan maju. Yang kedua, ketika orang sedang sakaratul maut, maka iblis akan datang. Orang sakaratul maut itu haus, Bu. Ibu pernah haus tidak? Ketahuilah, hausnya sakaratul maut jutaan kali lebih mencekik daripada hausnya yang pernah ibu rasakan. Dalam hadis Nabi ada 3 hal yang dikatakan oleh Nabi sifat sakaratul maut. Sakitnya nyawa saat dicabut itu, pertama, Nabi katakan lebih sakit hausnya daripada, seandainya seluruh dunia hausnya dikumpulkan, tidak akan menyamai hausnya orang yang sedang sakaratul maut.
Yang kedua, Nabi mengatakan orang yang sedang dicabut nyawanya, sakitnya lebih sakit daripada hewan yang dikuliti kulitnya hidup-hidup. Hewannya masih hidup, dari leher diiris sampai memutar irisannya, lalu dibelah punggungnya, lalu kulitnya dikupas hidup-hidup. Sakit tidak kira-kira? Sakit tidak? Nabi mengatakan sakaratul maut 1000 kali lebih sakit daripada itu. Dan di dalam hadis lain Nabi mengatakan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dari 1000 kali sayatan pedang. Sakit bu, sakaratul maut. Mati bawa iman pun masih sakit, apalagi mati tidak membawa iman. Dan pada saat itu iblis akan datang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika orang sedang sakaratul maut, maka akan datang iblis menyerupai ibunya. Nah, ini yang bahaya. Nyerupai bapaknya, nyerupai ibunya, nyerupai kiainya, gurunya. Dia datang kepada orang yang sedang sakaratul maut. Orang yang di sekitarnya tidak melihat, kata Allah, kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Kamu lihat orangnya, tapi kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Dia sedang berada dalam sebuah fitnah, cobaan kematian, ujian keimanan. Iblis datang dalam keadaan haus, dia bawa air. Iblis datang menyerupai ibunya. Dia anak itu spontan mengatakan, ibu, berikan saya haus bu. Kata iblis yang menyerupai ibunya, nak, ini akan saya bawa memang untuk kamu. Tetapi nak, dengarkan, ibu lebih dulu mati dari kamu. Ternyata semua yang dikatakan itu bohong. Alam barzakh itu nggak ada, siksa itu nggak ada, bahkan Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak ada. Ini ibu sudah mati. Sekarang ibunya jalan-jalan aja di alam. Nggak ada yang namanya siksa kubur, mungkar nakir, semuanya bohong, nak, tidak ada. Jadi tenang saja kamu. Baik bu, kalau gitu berikan airnya. Nah, kalau seandainya pun harus ada Tuhan, maka ketahuilah ibu paling pantas jadi Tuhanmu. Kenapa demikian? Karena ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menciptakan kamu di perut ibu. Maka ibu adalah Tuhanmu. Ayo nak, cepat bersaksi, ibu adalah Tuhanmu. Ayo cepat, ini air akan ibu berikan. Iman yang tidak kuat, salat yang tidak khusyuk, zikir yang tidak pernah serius, Quran yang ditinggalkan untuk dibaca, haram yang selalu masuk ke dalam mulutnya, kebencian yang ada di dalam hatinya, kesombongan yang selalu menghiasi tingkah lakunya, akan merontokkan sendi-sendi iman yang ada dalam hatinya. Sehingga ketika datang cobaan seperti ini, maka dia dengan gampang mengatakan, yang penting kasihkan airnya. Baik, asyhadu annaka rabbi, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Siapa dia? Ibunya. Hakikatnya siapa? Iblis. Dia bertuhan kepada iblis. Pada saat itu dicabut nyawanya oleh Allah. Orang tidak tahu, disangkanya muslim, disangkanya mukmin. Tetapi ketika dia